Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Windiarti dengan NIM 2017 121055, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjabarkan artikel yang sudah saya buat dengan judul Melatih Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam Pembelajaran Pola Bilangan dengan pendekatan PMRI. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melatih kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran pola bilangan. Aktivitas manusia tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan berpikir. Kegiatan berpikir salah satunya adalah pada saat memecahkan persoalan atau menentukan strategi yang tepat dalam mengambil suatu keputusan. Kemampuan berpikir harus dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menjadi tujuan diberikannya matematika di jenjang pendidikan adalah berpikir kreatif. Di sini ada kemampuan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif merupakan salah satu modal dasar yang harus dimiliki dalam menghadapi era globalisasi. Namun, dalam pembelajaran matematika, kreativitas merupakan suatu hal yang kurang diperhatikan. Selama ini, guru hanya mengutamakan logika dan kemampuan komputasi. Di sini ada pendekatan PMRI. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI merupakan suatu pendekatan matematika yang memandang bahwa matematika merupakan suatu bentuk aktivitas manusia, sehingga proses pembelajarannya diawali dengan menggunakan masalah konseptual sebagai pondasi dalam membangun konsep matematika. Kemampuan berpikir kreatif ini dilatih dalam pembelajaran pola bilangan, di mana pola bilangan itu sendiri merupakan pembelajaran menggunakan pola sebagai dugaan masalah. Selanjutnya kajian pustaka. Berpikir merupakan suatu aktivitas pribadi secara kreatif yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Sedangkan para ahli psikologi kognitif memandang berpikir merupakan kegiatan memproses informasi secara mental. Berpikir kreatif adalah menggunakan kemampuan berpikir kita untuk membuat hubungan yang baru dan hubungan yang lebih berguna dari informasi yang sebelumnya sudah kita ketahui. Pentingnya belajar kreatif. Semiawan memberikan 4 alasan mengapa belajar kreatif itu penting. Yang pertama, belajar kreatif membantu anak menjadi berhasil guna. Belajar kreatif adalah aspek penting dalam upaya membantu siswa agar mereka lebih mampu menangani dan mengarahkan belajar bagi mereka. Yang kedua, belajar kreatif menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak mampu diketahui yang timbul di masa depan. Yang ketiga, belajar kreatif dapat menimbulkan akibat yang besar dalam kehidupan. Banyak pengalaman kreatif yang lebih daripada sekedar hobi. Kita semakin menyadari bahwa belajar kreatif dapat mempengaruhi, bahkan mengubah karir dan kehidupan pribadi. Dan yang keempat, belajar kreatif dapat menimbulkan kepuasan dan kesenangan yang besar. Selanjutnya pembahasan. Menurut Soeharjo, mengemukakan pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik, akan tetapi merupakan aktivitas profesional yang menuntut guru untuk dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar secara terpadu, serta menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Menurut Marion, menjelaskan bahwa menyelesaikan masalah pola bilangan dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan penalaran. Menurut Ano, pembelajaran pola bilangan dapat mengeksplorasi kemampuan berpikir peserta didik. Terbukti cukup efektifnya pembelajaran pola bilangan untuk meningkatkan nalar siswa. Di dalam pendekatan PMRI ada keunggulan dan kelemahan. Menurut Ariyanti, keunggulan pendekatan PMRI adalah 1. Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas yang ada di sekitar siswa. Yang kedua, siswa membangun sendiri pengetahuannya
maka siswa tidak mudah lupa dengan materi. Yang ketiga, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, karena setiap jawaban ada nilainya. Yang keempat, melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan berani mengemukakan pendapat. Yang kelima, pendidikan budi pekerti. Adapun kelemahan pendekatan PMRI, yaitu yang pertama, karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, terutama bagi siswa yang kemampuan awalnya rendah. Yang ketiga, siswa yang pandai terkadang tidak sabar menanti temannya yang belum selesai. Yang keempat, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi. Dari hasil kajian teori ini dapat diambil kesimpulan, yaitu melatih kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI karena adanya prinsip dan karakteristik PMRI yang diterapkan dalam pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran dengan pendekatan PMRI, siswa dapat berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Pendekatan pembelajaran matematika realistik Indonesia atau PMRI dapat menjadi alternatif pendekatan pembelajaran bagi guru di jenjang pendidikan SMP dalam upaya melatih kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemampuan berpikir kreatif dapat berkembang dengan baik apabila dalam pembelajaran guru melibatkan siswa secara aktif, serta siswa dilibatkan dalam proses berpikirnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.